IPA bab 4, kelas 4 SD atau MI. Di mana di bab 4 ini berisi tentang iklim dan perubahannya. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa sih musim dan iklim itu? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama terlebih dahulu. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Nah, periode musim ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada yang berganti musim sebanyak 2 kali atau bahkan 4 kali dalam setahun. Pernahkah kalian mengamati musim yang ada di rumah kalian atau di lingkungan sekitar kalian? Jika kalian menjawab tidak, sebenarnya kalian sudah mengamati musim yang ada di sekitar kalian. Seperti contoh, kalian menyadari bahwa, wah, sekarang musim hujan. Kita tidak boleh main di sore hari. Biasanya di sore hari hujan. Wah, sekarang musim panas. Di musim panas, kita jangan sering-sering beraktivitas di luar. Nah, itu termasuk kita memprediksi iklim yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, ada iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Dekade itu 10 tahun. Jadi, di beberapa puluh tahun. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat. Iklim butuh waktu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki iklim tertentu setelah terjadi pencatatan kondisi cuaca sekitar 10-30 tahun. Bagaimana dengan iklim dan musim di daerahmu? Selanjutnya, kita membahas musim di beberapa daerah. Yang pertama, yakni musim hujan. Di musim hujan, angin berhembus kencang dengan awan sering mendung. Hujan turun lebih sering dari musim-musim yang lain. Saat hujan deras kerap kali terdengar suara petir. Tanaman terlihat lebih hijau dan segar. Serta hewan serangga seperti laron senang sekali musim ini. Biasanya mereka akan berkumpul dekat lampu di rumahmu. Betul tidak? Nah, musim hujan ini ada di musim Indonesia. Selanjutnya, yakni musim kemarau. Di musim kemarau, sinar matahari akan lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Suhu udara meningkat, namun kelembapan rendah. Mungkin hujan akan sesekali turun di musim ini, namun tidak banyak. Air berkurang hingga tanah menjadi retak dan kering. Pohon-pohon akan menggugurkan sebagian besar daunnya sebagai bentuk adaptasi. Selanjutnya ada musim panas. Di musim panas, suhu udara sangat panas dan kelembapan cukup tinggi, terutama pada siang hari. Musim ini terjadi setelah musim semi. Menyenangkan berlibur ke pantai saat musim ini, apalagi libur sekolah tiba. Hampir mirip dengan beruang yang berhibernasi pada musim dingin, siput menghemat energinya saat musim panas dengan melakukan estivasi. Nah, selanjutnya ada musim semi. Musim ini terjadi setelah musim dingin usai. Tumbuhan akan tumbuh subur kembali. Nah, kalian dapat menikmati bunga yang sedang bermekaran. Makanya terkadang musim ini juga disebut musim bunga. Hewan yang berhibernasi selama musim dingin mulai bangun dan merasakan kehangatan matahari. Yang kelima yakni musim gugur. Ketika musim gugur, gunakan baju hangatmu karena suhu pada musim ini cenderung menurun.
Musim gugur merupakan musim yang terjadi setelah musim panas, sama dengan namanya. Maka pada musim ini banyak sekali daun tumbuhan yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Musim gugur terasa cukup singkat daripada musim-musim yang lain. Dan yang terakhir yakni musim dingin. Musim ini bisa disebut musim salju. Pada musim ini, salju akan menutupi sebagian besar wilayah. Suhu sangat dingin bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Beberapa hewan seperti beruang akan menyimpan energinya dengan melakukan hibernasi sepanjang musim. Nah, dari keenam musim tersebut, yang ada di Indonesia, yakni hanya 3 musim, di mana itu musim hujan, kemarau, dan musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.